saudara kesukaannya menghitung berkat orang lain, saudara akan kena sindrom susah tidur kalau ada orang dapat rezeki. Tetangga sebelah kanan bangun rumah, saudara yang sewot. Ya kan? Ada orang diberkati baru beli mobil baru, saudara yang tidak bisa tidur. Saudara gelisah. Ada orang ke gereja pakai sepatu baru, saudara ngomong pamer kau. Apa urusannya dengan saudara? Sampai sebuah ayat seperti ini aja ditulis oleh Rasul Paulus, tertawalah dengan yang tertawa, menangislah dengan yang menangis. Karena kita ini punya masalah. Kalau ada orang yang tertawa, kita yang nangis. Kalau ada orang yang sedang nangis, kita tertawa. Makanya Rasul Paulus menulis ayat ini karena kita semua punya masalah dengan ini kan. Kadang-kadang itu menyelinap di hati saudara, dan itu bisa mengurangi kebahagiaan hidup saudara. Di kampung saya dulu, waktu saya masih kecil, kalau pergi ke sungai, ibu-ibu lagi nyuci itu, kadang-kadang kalau ada orang yang baru beli sapi, beli sawah, bangun rumah, ibu-ibu di sungai itu sambil nyuci ngomongin. Ini kebiasaan orang iri hati, gosip. Sambil nyuci, oh paling-paling itu uang haram. Ada yang malah lebih ekstrim lagi, saya yakin itu punya tuyul di rumahnya dia. Apa hubungannya saudara-saudara? Kalau ada orang diberkati, tidak perlu iri hati. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, kata lagu itu. Tetap jalani hidup ini. Waspadai hati saudara, karena hatimu itu licik. Saking liciknya saudara ketipu seringkali oleh hatimu sendiri. Tidak, kamu memang orang baik-baik, puji Tuhan, bebas dari iri hati. Oh, saya tidak pernah iri. Tapi di dalamnya kadang-kadang masih ada benihnya. Waspadai, orang yang iri hati tidak bisa mensyukuri rezekinya sendiri. Amin. Makanya ibu-ibu tidak usah banding-bandingkan. Bilang, Pi, kamu tuh loh seperti Pak RT itu. Kenapa? Itu dia tuh banyak rezekinya. Kamu cari cipratan lah, dari mana begitu? Cipratan apa? Suruh korupsi. Tidak usah banding-bandingkan. Kalau yang adanya yang seperti itu, pasanganmu itu yang terbaik dari Tuhan, terimalah dia apa adanya. Tatap wajah istrimu dan saudara tumpang tangan berdoa, Tuhan aku mengucap syukur untuk istriku yang setia selama ini. Haleluya. Oh saudara-saudara, ucapan syukur itu mendatangkan nikmat. Nah coba saudara sering-sering mengucap syukur kepada pasangan saudara. Terima kasih kamu setia, terima kasih untuk apa saja yang dilakukan oleh pasanganmu, menghargai. Itu saudara-saudara, dampaknya luar biasa untuk hubungan saudara. Amin. Tapi kalau istrimu, suamimu tiap pagi dicela, selalu cari kekurangannya, selalu ngomel, sebentar lagi ada wanita yang senyum di pinggir jalan, dia akan ikut ya. Orang yang bahagia nomor 3 selalu berpikir positif. Bahkan di tengah-tengah yang negatif sekalipun selalu berusaha berpikir positif. Dalam sisi apapun juga mencari sisi baiknya. Karena dalam setiap yang negatif selalu ada positifnya kalau kita mau jujur. Yang berikutnya, orang yang bisa menerima kenyataan ada dan bahagia adalah orang yang berfokus pada hari ini. Karena satu-satunya yang kita miliki adalah hari ini. Kemarin sudah berlalu, kita tidak berkuasa untuk mendatangkan lagi. Besok kita belum lihat, belum memiliki. Satu-satunya yang kita miliki adalah hari ini. Jadi berfokuslah pada hari ini. Lakukanlah yang terbaik pada hari ini. Apapun yang Tuhan berikan hari ini, syukurilah dia. Itu berkat saudara buat hari ini. Waspadai kalau ada di antara saudara mengatakan gini, waduh, nanti kalau saya sudah punya rumah sendiri, saya akan bahagia. Nanti, kapan nantinya? Apakah kebahagiaan saudara ditunda sampai nanti? Saudara kehilangan sukacita hari ini. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini. Hari ini yang kita miliki. Kemarin sudah berlalu. Celakalah mereka yang tidak bisa melepaskan kemarin. Karena hari ini akan jadi kemarin. Dan kemarin itu akan jadi banyak sekali. Jadi dalam rumah tangga saudara, kalau sudah menyangkut kemarin, kalau tengkar kemudian menyangkut kemarin, dan tidak bisa dibereskan, saudara tidak akan pernah menikmati hari ini. Kemarin yang buruk dan tidak bisa dilepaskan bisa menjadi karet buat saudara untuk maju. Saudara tidak bisa maju ke depan kan ditarik lagi. Ditarik ke masa lalu. Waspadai saudara-saudara yang tidak bisa memanage masa lalu, saudara tidak bisa menikmati hari ini. Yang sudah, ya sudahlah.
Mau apa lagi? Sudah terjadi, mau apa lagi? Waspadai kalau ada istri-istri kalau marah selalu menjaga skor. Kamu sudah 215 kali melakukan ini. Saya bilang apa? Dulu kamu pernah nih, dulu kamu begini, dulu kamu begini, dulu sudah berlalu. Tinggalkan itu. Saudara tidak berkuasa melakukan dulu, memanage dulu tidak bisa. Dan kabar baik buat saudara, saudara tidak akan pergi ke masa lalu. Saudara tidak akan ke masa lalu, saudara akan ke masa depan. Jadi berbahagialah, yang sudah, ya sudahlah. Ingat baik-baik ini saudara, kita punya kecenderungan ini, kalau lagi marah, lagi clash, selalu ingat yang dulu, trauma dengan yang dulu. Yang sudah, sudahlah. Amin. Lah dulu kamu, hentikan itu saudara. Yang dulu, orang yang terpaku dengan dulu, masa lalu tidak bisa menikmati masa kini, makanya tidak bisa bahagia. Siapa yang trauma dengan masa lalu, sampai hari ini tidak bisa bahagia, bahkan tidak berani menikah. Karena dulu pernah disakiti. Karena dulu pernah dikecewakan. Saudara-saudara, ada kabar baik buat saudara, belajarlah dari pemulung. Pernah lihat pemulung? Belajarlah dari kebaikan pemulung. Pemulung itu kalau pergi ke tempat sampah saudara, tidak semua sampah dibawa. Dia hanya membawa sampah yang bisa didaur ulang dan dijadikan uang. Tidak semua sampah dibawa. Dengar baik-baik. Masa lalu ada yang menyakitkan. Kalau saudara bawa-bawa terus, itu jadi sampah buat saudara. Akhirnya berat, perjalanan saudara tidak sampai ke tujuan, gara-gara membawa beban yang seharusnya tidak saudara bawa. Sampah, yang baik saudara bawa, boleh. Daur ulang kembali. Oleh karena itu, belajarlah memanage masa lalu saudara. Ampuni yang bisa diampuni, lupakan yang bisa dilupakan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Amin. Ini tidak gampang, ini mudah diucapkan, susah dilakukan, saudara. Melupakan masa lalu, mengampuni. Belajar mengampuni masa lalu supaya bisa menikmati masa kini. Amin. Bisa mengampuni masa lalu? Sudah mengampuni? Sudah mengampuni waktu saudara dikhianati itu? Sudah, doanya bagaimana? Tuhan, aku mengampuni dia. Tapi kasih dia pelajaran Tuhan. Kasih dia pelajaran. Pelajarannya apa? Kalau bisa dia tabrak mobil. Itu bukan mendoakan, itu mengutuki, saudara-saudara. Belajarlah mengampuni, dan isi doa pengampunan, saya katakan mengampuni masa lalu itu bisa membebaskan saudara dari trauma dan bisa menyembuhkan saudara dan bisa menikmati hari ini. Haleluya. Yang sudah ya sudahlah. Suami istri waspada kalau ada yang pakai skor. Dulu ditulis. Sudah berapa kali bertobat. Amin. Jadi hukum yang pertama apa tadi? Jangan mendompleng kebaikan. Karena begini, kalau saya tidak punya air, saya tidak bisa kasih air ke saudara. Kalau saya tidak punya duit, saya tidak bisa memberi duit. Kalau saya sendiri tidak bahagia, saya tidak bisa membahagiakan anak istri saya. Maka jadilah pribadi yang bahagia. Banyak ayat di dalam perjanjian lama yang judulnya berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Saudara teliti itu. Dan salah satunya yang bikin saudara bahagia adalah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Orang yang kesukaannya merenungkan firman, kemudian mempraktekkan, melakukannya, bukan hanya mendengar, kemudian melupakan, ia akan dibuat bahagia oleh perbuatannya, kata Yakobus 1 ayat 25. Sama dengan Mazmur pasal 1. Jadi mau bahagia suami-suami, sering-seringlah merenungkan firman Tuhan. Baca firman tiap hari, saudara akan bahagia. Amin. Luar biasa. Hukum yang kedua. Hukum yang kedua, tadi hukum yang pertama jangan mendompleng kebahagiaan. Hukum yang kedua, jangan berusaha mengubah pasangan saudara. Bapak-bapak pernah dengar suara ini enggak? Kapan kamu berubah? Siapa yang pernah menuntut pasangannya berubah? Saya kasih kabar buruk buat saudara. Saudara tidak bisa mengubah pasangan saudara.
Bagaimana saudara mengubah orang yang sudah besar dengan kebiasaan yang berbeda dengan saudara, norma-norma yang berbeda, cara pandang yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, dibesarkan dengan cara yang berbeda, setelah menikah sudah mengatakan, kalau kamu menikah dengan saya, kamu harus ikuti semua kemauan saya. Saudara akan frustasi. Tidak bakalan bisa. Satu-satunya orang yang bisa berubah dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang sangat kilat adalah Satria Baja Hitam. Semakin saudara menuntut perubahan pasangan saudara, semakin stres saudara. Karena satu-satunya orang yang punya kontrol atas dirimu sendiri 100% adalah diri saudara. Saudara tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bakalan saudara bisa mengubah orang lain. Seperti yang saya katakan tadi. Waktu pacaran itu kita berusaha tampil yang terbaik. Masih ingat? Waktu masih pacaran masih ingat saudara pinjam celana, pinjam motor, pinjam sepatu karena ingin tampil yang terbaik di depan calon saudara. Kita mau tampil yang terbaik. Nanti setelah nikah, aslinya akan keluar semua kan? Waktu aslinya keluar semua, saudara menemukan ternyata dalam hidup ini, ada bagian-bagian kehidupan yang tidak seperti kita kehendaki. Disitulah sumber kekecewaan. Kecewa karena apa yang saudara harapkan tidak saudara temui. Inilah awal di sini. Ketika saudara kecewa, kemudian saudara memaksakan kehendak saudara, kamu harus berubah ya. Kalau kamu tidak berubah, saudara mengancam. Saudara, ketika masing-masing menuntut untuk saling mengubah, rumah tangga saudara pasti runyam. Saya punya kebiasaan. Dan kalau saya bertengkar sama istri saya masih bertengkar kadang-kadang saudara. Tahu, pendeta pun bisa bertengkar. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.